Indonesia. Shalom, puji nama Tuhan. Pada siang hari ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk masuk di dalam ibadah pemberangkatan jenazah dari almarhum Ibu Ong Gioklan yang di usianya yang ke-66. Tuhan sudah panggil pulang ke rumah Bapa di surga. Dan kami atas nama Gereja Betani Nginden Surabaya turut mengucapkan berbelasungkawa atas berpulangnya Ibu terkasih kita. Mari bagi keluarga yang ditinggalkan, jangan lalu dalam satu kesedihan, tapi biarlah kita tetap berpengharapan di dalam Kristus Yesus yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan buat kita semua. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan, di mana pada siang hari ini kami boleh ada di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan saat ini Kau menyertai ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, di mana Tuhan sebentar kami akan memberangkatkan peti jenazah dari almarhum Ibu Ong Gioklan yang saat ini Kau sudah panggil pulang ke rumah Bapa di surga. Mari Bapa sertai kami, pimpin kami dan urapi kami semua yang hadir pada siang hari ini. Kami percaya saat ini Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kami serahkan jam-jam ibadah hanya ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian nomor 54, Hati Sebagai Hamba.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kesehatan, kekuatan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, dan perlindungan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami boleh berdoa bagi keluarga di tempat ini yang mereka sudah tinggalkan Tuhan oleh saudara kekasih kita Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa ada buat mereka Bapa. Berikan kekuatan, penghiburan yang sejati buat mereka Tuhan, supaya mereka boleh hidup berpengharapan di dalam Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat mereka Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan lanjutkan dengan pujian nomor 17. Allah peduli. Tuhan.
Ya, setiap pujian kami boleh sampai di hadapan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Dari ujung rambut hingga telapak kaki Bapa. Pakai Roh Kudus untuk memimpin hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Alaikum. Shalom. Jemaat perkabungan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian adalah sebuah keniscayaan bagi setiap manusia di muka bumi ini. Artinya tidak ada satupun manusia yang dibawa kalau langit ini dapat menghindari dan menolak saat kematian menjemput manusia. Sehebat dan sekaya apapun manusia pasti mati. Karena kematian itu adalah sebuah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Seperti halnya almarhumah Ibu Ong yang telah berpulang ke rumah di surga, meninggalkan keluarga yang dikasih, dicintai, disayangi. Tentu warga merasakan kesedihan dan duka cita yang sangat dalam karena telah kehilangan mama yang dikasih, dicintai, dan disayangi. Tidak ada mungkin ada ratapan dan tangisan dalam peristiwa kematian itu. Karena kematian itu menyesakkan dada dan air mata terus berjatuhan membasahi pipi bayi korban yang tinggalkan. Namun kita harus menyadari bahwa kehidupan manusia itu ada batasnya. Kehidupan manusia itu ada akhirnya. Bahwa manusia berakhirnya pasti mati. Seperti yang dikatakan dalam kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Artinya pada akhirnya manusia itu pasti mati. Pertanyaannya, kemana orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ketika waktu meninggal, ketika meninggal? Di neraka atau di surga? 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita dalam 1 Tesalonika ini bahwa ketika ada salah satu kita, keluarga kita meninggal, jangan kita berduka cita. Kenapa demikian? Kalau kita berduka cita, kita ini seperti orang tidak punya pengharapan. Padahal ketika kita beriman pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki pengharapan. Pengharapan apa itu? Dalam 1 Kolose dikatakan demikian. 1 Kolose pasal 1 ayat 5 dikatakan demikian, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu yaitu surga. Pengharapan orang beriman pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, kita akan menemukan hidup yang kekal, yaitu di surga. Saat ini almarhumah Ibu Ong sudah memiliki hidup kekal bersama Kristus di surga. Juga dikatakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku punya tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tadi dikatakan dalam 1 Tesalonika, ketika salah satu keluarga kita meninggal, kita jangan berduka cita, karena kita punya pengharapan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 ini dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Kenapa kita nggak boleh berduka cita? Kenapa kita nggak boleh gelisah ketika salah keluarga kita meninggal dunia? Dikatakan, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ini perasaan ini jelas muncul pada surga. Kristus pergi ke situ, ke surga, untuk menjadikan tempat bagi kita yang beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu surga yang mulia. Aku akan datang kembali, membawa kamu, menjemput kamu, untuk datang kepada aku di tempatku berada. Di mana aku berada, kamu pun berada, yaitu surga. Ini ketika Yohanes Alexander ini merekam
pembicaraannya atau pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Direkam dalam Yohanes, ditulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 ini. Ini merupakan janji eskatologis, janji akhir zaman yang diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan tinggal bersama Kristus di rumah Bapa di surga. Ini juga merupakan janji peneguhan iman kita, mantap bahwa Yesus adalah Tuhan, dan peneguhan, penghiburan buat keluarga yang tinggalkan, penghiburan yang abadi, penghiburan yang kekal bagi keluarga yang tinggalkan maupun almarhum. Dan saat ini telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Cuma pergabungan yang dikasih oleh Yesus Kristus. Hidup ini fana. Tempat yang kita pijak ini bersifat sementara. Dan kematian itu adalah sebuah misteri yang tidak dapat kita pahami, tidak dapat kita mengerti kapan, di mana, dan bagaimana cara kita meninggal. Enggak ada yang ngerti. Karena kematian itu adalah sebuah misteri yang tidak dapat kita pahami. Ngerti tak kita kapan kita mati? Di mana tempatnya? Bagaimana caranya? Kita enggak tahu. Namun misteri kematian itu dapat kita pahami, dapat kita mengerti ketika kita beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesuslah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian umat manusia. Ketika kita beriman kepada Kristus, dalam Yohanes pasal 3 dan pasal dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa dan akan beroleh hidup kekal. Kalau kita beriman kepada Kristus, kita tidak binasa, kita tidak masuk neraka, tapi beroleh hidup yang kekal, hidup yang abadi bersama Kristus di surga. Demikian juga almarhumah Ibu Ong yang telah beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Tentu firman Tuhan itu jangan amin, ya. Bukan mudah-mudahan, tapi jangan amin. Dipastikan firman kebenaran firman Tuhan mengatakan almarhumah Ibu Ong sudah berada di surga, memiliki hidup kekal bersama Kristus di surga. Oleh karena itu, ketika kita beriman kepada Kristus, kita akan beroleh anugerah keselamatan itu. Ketika kita beriman beranugerah keselamatan, bahkan kita juga memperoleh mahkota kebenaran. Ya, kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 4:12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di dalam langit ini, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Ketika kita beranugerah keselamatan, maka anugerah keselamatan itu diberikan cuma-cuma ketika kita beriman kepada Kristus. Cukup beriman, maka kita akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Cepat bergabung kasih Tuhan Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dikatakan gini, kalau Rasul Paulus mati, rumahnya dibongkar dan mati, Rasul Paulus meyakini bahwa Allah menyediakan surga, menyediakan tempat itu surga. Artinya gini, ketika Tuhan memanggil seseorang pulang ke rumah Bapa di surga, tidak ada satupun manusia yang dapat menahannya. Tidak ada satupun manusia yang dapat menolaknya. Namun demikian, karena Tuhan tahu apa yang terbaik. Dan almarhumah, Tuhan itu tahu apa yang terbaik buat almarhumah Ibu Ong. Ketika Ibu Ong dipanggil Tuhan, tidak akan bisa menahannya atau menolaknya. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik. Namun demikian, karena rumahnya yang di surga, yang tidak dibutuhkan manusia, itu sudah jadi. Kalau rumahnya di surga sudah jadi, mau nggak mau, suka nggak suka, almarhumah Ibu Ong harus pulang. Nah, omamu sudah pindah, mulia aku. Karena rumah yang tidak dibutuhkan manusia itu, yang dibutuhkan Tuhan sendiri itu sudah jadi, maka dipanggil pulang.
Ayo anakku om, mulai gue. Omamu dadi. Rumah di surga itu jadi rumah yang begitu indah itu. Ya, yang tidak bisa terbayangkan betapa indahnya rumah itu. Penuh dengan kemuliaan. Itu sudah jadi. Mulai gue. Dan tubuhnya yang fana ini akan dibongkar dan akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Sehingga di surga ada persekutuan indah, persekutuan abadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang almarhumah Ibu Ong telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir dan telah melambangkan imannya. Sekarang telah tersedia bagi almarhumah itu mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada oleh Tuhan kepada Ibu Ong oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bukan saja kita memperoleh anugerah keselamatan masuk surga, tapi kita juga memperoleh mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran itu adalah upah bagi mereka yang tetap beriman pada Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya sampai akhir hidupnya, sampai matinya. Bukan saja menerima anugerah keselamatan hidup kekal, tapi mahkota kebenaran itu diberikan kepada almarhumah Ibu Ong. Karena itu bagi keluarga yang tinggalkan, jangan bersedih, jangan terlarut. Sedih itu boleh ketika kita ini ada keluarga yang meninggal. Kalau nggak bersedih, kalau nggak menangis, itu perlu dipertanyakan. Mamanya mati nggak harus nangis, atau adiknya mati nggak ada yang nangis, papanya mati nggak ada yang nangis, ya perlu dipertanyakan. Itu harus memang, ya. Itu sangat manusiawi. Tetapi janganlah kesedihan itu bersifat aksiomatis, yang artinya berkelebihan, sehingga tidak bisa memandang kebaikan Tuhan. Ini kebaikan Tuhan, ini rencana Tuhan, ini kehendak Tuhan. Semua manusia berakhirnya itu mati, termasuk saudara dan saya menunggu antrian. Posisi saya ada di sini, posisi panjenengan ada di situ, posisi almarhumah ada di sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita nanti ada di sini posisinya. Gantian, kita pasti akan mati. Dan itu persiapan hidup kita untuk lebih dekat lagi Tuhan, untuk mengiring Tuhan, untuk melalui Tuhan. Percayalah, ketika kita beriman kepada Kristus, hidup kekal itu jaminannya, bukan neraka. Itu kebenaran firman yang menyatakan firman Tuhan itu bersifat intah beriti, ditulis tanpa salah, karena diilhami Roh Kudus dan inspirasi Roh Pewahyuan. Karena itu kita meyakini firman Tuhan harus kita angkat tinggi-tinggi, karena firman itu jalan amin. Firman Tuhan itu adalah pewahyuan, firman Tuhan itu adalah mujizat. Yang kita harus hormat akan kebenaran firman Tuhan itu. Mari tundukkan kepala. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berangkat ke putih. Ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tunjungan ilahi kami agung. Ya bersyukur Tuhan kalau pada siang hari ini Bapa kami sudah melakukan prosesi ibadah pemberangkatan. Bila Roh Kudus-Mu memberikan satu kekuatan penghiburan bagi orang tinggalkan lalu kebenaran firman-Mu itu Bapa. Bila firman-Mu jatuh dalam hati kami sehingga terus bertumbuh dan menguatkan dan terus berpengharapan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Bentar kami juga akan berangkat ke makam Kepote. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, dan kami tiba di tempat dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Mas. Nanti salah satu yang bicara di makam aja ya. Ucapan terima kasih atau ucapan apa.